Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahmi Putra Dendi, bersama 4 rekan saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Serangan Malware dalam Perbankan dan Perencanaan Solusi Keamanan. Next. Untuk anggota di sini ada saya sendiri Fahmi Putra Dendi dengan NIM akhir 3027. Lalu ada saya, Aditya Dwi Mariansyah dengan NIM 2424 1010 3030. Saya Muhammad Fahri Kamil, 242410103055. Saya Muhammad Wildan Al-Qariin dengan NIM akhir 3063. Saya Damar Wulamar Putra dengan NIM 2424 1010 3080. Next. Baik, untuk latar belakang dari terbentuknya jurnal ini yaitu dari serangan malware di lembaga perbankan itu yang menjadi umum dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Yang pastinya dalam serangan ini tuh akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak bank itu sendiri karena akan terjadi kerusakan reputasi di antara konsekuensi lainnya. Nah, di jurnal ini penulis sedang menganalisa sebuah permasalahan dari serangan malware ini untuk membantu lembaga keuangan itu untuk terus berkembang dari adanya berbagai ancaman. Dengan memahami sifat atau karakteristik dari serangan-serangan dan efektivitas dari langkah keamanannya. Lanjut. Nah, yang dibahas di sini adalah serangan malware. Nah, apa itu malware? Secara sederhana, malware itu adalah perangkat lunak berbahaya untuk merusak perangkat dan mencuri data. Lanjut. Nah, untuk jenis malware yang mengincar m-banking itu diantaranya ada 6, yaitu ada keylogger, trojan, spyware, ransomware, virus, dan rootkit. Untuk keylogger sendiri itu adalah merekam setiap ketikan seperti kata sandi ataupun PIN. Untuk trojan itu menyamar sebagai aplikasi normal untuk menipu suatu instalasi. Semisal aplikasi bajakan dan sebagainya. Untuk spyware itu memata-matai aktivitas dan mencuri informasi pribadi. Ransomware itu mengunci perangkat dan meminta tebusan. Virus itu mereplikasi setelah perangkat lunak mulai berjalan. Untuk rootkit menggunakan aspek SO untuk menyembunyikan keberadaannya atau program lain. SO itu adalah sistem operasi. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya ada alur penyerangan malware. Nah, pada penyerangan malware sendiri itu ada keylogger yang dimana dimulai dengan infeksi. Nah, infeksi ini tuh biasanya melalui email palsu dengan lampiran berbahaya atau aplikasi yang biasanya yang tampak biasa yang ada di situs tidak resmi. Nah, lanjut pada tahap aktivasi. Aktivasi di sini tuh setelah aplikasinya terinstall, keylogger itu bakal langsung aktif dan mulai merekam semua ketikan pengguna tanpa diketahui. Nah, perekaman tersebut itu masuk ke tahap ketiga yang dimana isi dari yang direkam itu adalah username, password, dan nomor kartu kredit saat korban mengetik di aplikasi. Nah, setelah semua itu dicatat, itu bakal masuk ke tahap keempat yaitu pengiriman data yang dimana semua data itu bakal dikirim secara diam-diam ke server penyerang. Nah, pada akhirnya masuk ke tahap terakhir yaitu penyalahgunaan. Setelah penyerang menerima data tersebut, penyerang akan mengakses akun korban, misalnya mobile banking itu. Nah, penyerang itu bisa saja melakukan transaksi ilegal tanpa sepengetahuan korban. Next. Untuk selanjutnya ada alur serangan Trojan di mana diawali dengan penyamaran. Sesuai dengan penjelasan kami sebelumnya, di mana Trojan itu sendiri itu menyamar menjadi aplikasi palsu yang berada di entah di situs web atau situs web yang tidak resmi gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya itu distribusi ya di mana aplikasi Trojan itu disebarkan melalui toko aplikasi tidak resmi atau situs berbahaya atau pesan di media sosial yang biasanya dikirim oleh orang-orang yang aneh gitu. Untuk selanjutnya ada tahap infeksi yang dimana pengguna itu bakal tidak merasa curiga saat mengunduh dan memasang aplikasi tersebut pada perangkat mereka. Yang dimana setelah menginstal aplikasi tersebut masuk ke tahap keempat yaitu aktivitas jahat yang dimana Trojan mulai mencuri kredensial login, memanipulasi transaksi dan bahkan bisa memberi akses jarak jauh ke perangkat korban. Next. Oke, untuk spyware sendiri ini infeksinya pertama-tama bisa melalui aplikasi yang terinfeksi, situs web berbahaya, kerentanan sistem. Nah, untuk pemantauannya itu biasanya spyware secara diam-diam memantau aktivitas pengguna seperti riwayat browsing, pesan teks, lokasi GPL dan lain sebagainya, GPS dan lain sebagainya. Nah, lalu ya karena di dunia digital ini kalau misalnya data penting kita bisa terlihat oleh orang lain, otomatis data kita juga bisa diambil, entah di copy atau mungkin di screenshot. Itulah mengapa spyware ini juga merupakan malware yang berbahaya. Nah, pengiriman data yang dikumpulkan dikirimkan ke penyerang tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi cara kerjanya itu diam-diam untuk spyware sendiri. Nah, untuk penyalahgunaannya ya bisa dipikirkan sendiri lah ya. Udah kalau misalnya data penting kita diambil orang gimana? Next, bisa di next. Ya oke, untuk ransomware infeksinya kurang lebih ya sama sih semua malware kurang lebih
infeksinya mirip-mirip. Intinya hati-hati saja dalam memasukkan data ke dalam perangkat kita. Nah, untuk cara kerja ransomware ini itu adalah setelah menginfeksi, ransomware akan mengenkripsi data penting kita. Mengenkripsi itu artinya virus ini atau malware ini mengunci datanya. Jadi kalau kita mau mengakses data itu, kita perlu password atau ya apapun itu kata kuncinya agar bisa diakses. Nah, yang tahu kata kuncinya ya penyerang itu. Jadi penyerangnya akan meminta imbalan agar kita bisa mengakses data kita sendiri seperti itu. Ya bedanya sama spyware tadi, kalau spyware itu diam-diam, kalau ransomware ini terang-terangan gitu, kurang lebih seperti itu. Dampaknya ya seperti kehilangan data ya gitu-gitu sih. Oke, mungkin bisa di next aja. Oke, baik. Next, di sini ada malware dengan jenisnya virus. Nah, virus ini merupakan sebuah jenis malware ya, yang dibuat untuk dia bisa mereplikasi diri ya, melakukan duplikasi. Eh, Nanti setelah diduplikasi dalam program instalasi, dia akan menyisipkan dirinya ke beberapa program file lain atau aplikasi lain yang ada dalam smartphone atau perangkat yang kita miliki. Nah, infeksinya atau deteksi awalnya itu terkadang bisa bersumber dari aplikasi yang nggak resmi, lampiran email atau file nggak dikenal, atau update m-banking palsu gitu. Nah, si virus ini aktivasinya gimana? Dia bisa jalan dalam perangkat kita tuh gimana deteksinya. Nah, pada saat kita jalanin aplikasi atau file yang terindikasi terinfeksi, nah maka si virus ini maka secara otomatis akan ikut tereksekusi. Nah, dampaknya dengan adanya virus ini tuh apa aja? Yang pertama, virus itu bisa mencoba keylogging yang awal. Jadi dia bisa mendeteksi kayak apa aja yang dilakuin sama si pengguna ketika masukin username dan password m-bankingnya. Nah, lalu yang kedua, virus juga bisa nampilin overlay palsu. Kayak dia nampilin duplikat programnya, kayak display UI programnya, cuman itu bukan milik si program aslinya, aplikasi aslinya. Jadi seolah seperti aplikasi asli atau aplikasi sahnya. Nah, saat pengguna masukin datanya, data tersebut terkirim ke penyerang. Terus yang C, OTP yang digunain buat verifikasi transaksi dapat dicegat. Nah, kadang si virus ini kan dia terselip ya di beberapa file atau program lain yang ada di perangkat. Nah, si virus ini juga bisa bertindak nyegat OTP atau kode yang kita terima saat transaksi berlangsung. Lalu yang keempat, ada mengarahkan pengguna ke browser m-banking palsu. Nah, ini mirip-mirip seperti phishing ya, kayak link yang nggak seharusnya itu diberikan dan kita diarahkan ke peramban yang bukan dari web resminya. Lalu yang terakhir ada virus juga dapat melalui kontak atau media serta menitipkan diri pada aplikasi lain di peringkat. Nah, ini slide pengertiannya. Next. Oke, yang keenam itu ada rootkit. Nah, rootkit ini dia tipe malware ya, yang dirancang buat ngakses, buat dapetin hak akses tertinggi dalam perangkat kita. Jadi kayak dia tuh dapetin akses kayak super admin lah, kayak sudo, hak akses tertinggi kayak root. Nah, deteksi awalnya atau infeksi, nah biasanya dari rootkit ini, dari malware rootkit ini masuk ke perangkat yang punya kerentanan keamanan yang rendah gitu, atau bisa dibandel dengan malware lain. Maksudnya pas kita download sesuatu ya, misal anggap aja instalasi suatu file dan itu ada malware kayak Trojan atau yang lain. Nah, itu rootkit bisa juga ternyata sepaket di situ gitu. Nah, tujuan dari si rootkit ini awalnya nggak langsung rusak file yang ada, melainkan dia tujuannya benar-benar nyembunyiin dirinya gitu dari perangkat yang ada. Nah, karena dia nyembunyiin diri, dia tuh nggak hanya nyembunyiin dirinya sendiri, juga nyembunyiin malware yang lainnya, sehingga nggak bisa terdeteksi gitu. Nah, setelah mendapatkan hak akses root atau administrator, rootkit kemudian memodifikasi inti sistem operasi untuk menyimpan file, proses, koneksi jaringan terkait dirinya atau malware lain. Lalu yang terakhir ada dampaknya, yaitu malware yang disembunyiin, rootkit dapat melakukan keylogging. Ini mirip seperti yang sebelumnya. Lalu ngelakuin screenshot saat pengguna melakukan transaksi, melakukan modifikasi cara kerja aplikasi yang banking, membaca atau modifikasi data yang dikirim dan diterima oleh aplikasi yang banking, dan terakhir dapat melakukan keamanan sistem pada aplikasi atau pembaruan keamanan pada perangkat. Next. Oke, setelah dijelaskan tadi macam-macam serangan-serangan, bahkan sampai infeksinya, bahkan sampai dampaknya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari serangan-serangan tersebut? Yang pertama adalah pembaruan rutin. Jadi yang dimaksud pembaruan rutin ini bisa jadi dari usernya dan juga dari pengembang aplikasinya. Seperti ada kasus dari AirDroid pada tahun 2016. Jadi eh, pada tahun 2016 aplikasi ini rentan, cuman karena sudah diperbaiki oleh si pengembang aplikasinya, jadi dia tuh sudah aman. Cuman kalau kita tidak melakukan pembaruan secara rutin, maka kita akan tetap eh,
tinggi kemungkinan untuk terkena serangan. Yang kedua ada kata sandi kuat. Jadi kebanyakan teman-teman ketika memberi kata sandi itu tidak jauh dari namanya dan dicampur dengan kombinasi angka. Misalnya adik 123 itu kan kata sandi yang tidak unik dan sangat mudah untuk ditebak ya. Jadi usahakan tidak menggunakan kombinasi seperti itu. Yang ketiga ada autentikasi multifaktor. Jadi kita disarankan untuk mengaktifkan autentikasi ini. Contohnya itu seperti verifikasi biometrik atau juga kalau misal untuk keamanan akun itu ada Google Authenticator sekarang. Yang keempat ada antivirus terpercaya. Jadi ini biasanya sangat rawan sekali ya kalau kita tidak menggunakan antivirus, apalagi kita sering mengakses website-website yang suspicious atau mencurigakan. Jadi sangat disarankan untuk menginstal antivirus. Yang kelima ada menghindari atau mewaspadai tautan atau file yang mencurigakan. Ini biasanya mungkin kalau tidak paham dengan web-web yang atau file-file yang dikirimkan itu tidak kewaspadaannya kurang, itu biasanya akan asal klik. Jadi itu kemungkinan terserangnya makin tinggi. Yang terakhir ada verifikasi keaslian email. Jadi jangan lupa untuk periksa email-email atau pesan karena ketika ada aktivitas misterius atau mencurigakan itu akan masuk ke email kita. Jadi usahakan bisa ini ya, sering-sering dicek. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Jadi serangan malware terhadap pelayanan perbankan, khususnya e-banking, semakin meningkat dan menjadi ancaman serius bagi keamanan data dan keuangan pengguna. Berbagai jenis malware yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, itu cara kerja dan dampaknya berbeda-beda, namun tujuannya tetap satu, yaitu mencuri data-data penting milik kita. Jadi, untuk menghindari serangan-serangan tadi, bisa kita lakukan dengan pencegahan-pencegahan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk link jurnalnya, ini ya. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.